Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan dapat menyampaikan sebuah renungan singkat yang terambil dalam Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, menyesal, ia tidak pernah datang di awal, tetapi ia selalu datang di akhir, ketika segala sesuatunya sudah terjadi. Dan bahkan kita pada saat ini, kita tidak pernah terlepas yang namanya menyesal. Mungkin di antara kita mengalami penyesalan, baik itu dalam dunia pekerjaan kita, baik dalam ekonomi, dalam hal hasil yang tidak memuaskan, bahkan dalam dunia pekerjaan kita lainnya. Dan bahkan penyesalan pun yang menghampiri kehidupan kita dalam sebuah hubungan dengan seseorang ketika ia ditinggalkan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, apakah penyesalan dapat membawa kita atau menimbulkan sesuatu yang akan jauh lebih baik? Jawabannya, mungkin juga iya dan mungkin juga tidak. Tergantung respon apa yang kita tindak lanjuti atau tindakan apa yang kita lakukan ketika sebuah penyesalan menghampiri hidup kita. Ketika Yudas terdengar dalam telinga kita berbicara tentang Yudas, mungkin sebagian dari orang kekristenan, ia adalah orang yang paling tidak disukai atau tokoh yang paling tidak disukai, karena ia adalah murid Yesus Kristus yang mengkhianati sang gurunya, sehingga ia dapat menjual sang gurunya dengan 30 keping perak. Hal itu dilakukan oleh Yudas untuk memenuhi setiap keinginan dagingnya. Tetapi ada hal menarik yang kita dapat lihat dalam kisah Yudas ini. Ketika dia dapat melihat sang gurunya ditangkap dan dijatuhi hukum mati, di situ ia menyesal, sehingga ia dapat mengembalikan uang darah itu kepada imam-imam dan kepada para tua-tua. Tetapi sayangnya Yudas tidak lanjutkan pada pertobatan, tetapi hanya berhenti pada sebuah titik penyesalan, sehingga pada akhirnya Yudas menggantungkan diri sampai mati. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ketika suatu penyesalan tidak didasarkan pada pertobatan, maka sia-sia. Apalagi dalam hidup kita, ketika kita menyesal dan disertai keputusasaan, maka menghantarkan kita kepada suatu hal yang buruk. Dan di situ kita akan mengambil sebuah keputusan, akan kita mengambil sebuah tindakan yang membahayakan diri kita. Ketika kita menyesal, ketika kita tidak dasarkan pada pertobatan, maka menghantarkan kita pada suatu hal jalan yang salah, yang Tuhan tidak harapkan dalam kehidupan kita. Maka ketika sebuah penyesalan menghampiri kehidupan kita dengan berbagai latar belakang kehidupan kita, maka berjalanlah sesuai dengan harapan Tuhan, atau memiliki respon yang ditindaklanjuti dengan sebuah pertobatan, bukan mengakhiri hidup atau melakukan hal-hal yang buruk. Ketika kita bertobat, artinya ketika kita melakukan hal yang salah, kita dapat mampu melakukan hal yang benar. Mungkin hidup kita mengandalkan diri kita sendiri, kita berbalik pada Tuhan. Kita memberikan setiap totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu dengan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan Sang Pencipta kita. Teman yang diberkati oleh Tuhan,
Menyesal saja tidak cukup, karena mengantarkan kita pada hal duka atau kekecewaan yang membawa sebuah hal buruk yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi menyesal dan disertai dengan pertobatan, maka membawa kita pada sebuah kemenangan. Kiranya dengan renungan singkat ini memberkati kita semua. Amin.